Kalau setiap orang itu anggapannya pasti pernah menghadapi masalah. Secara klinis, depresi ini adalah termasuk ke dalam satu gangguan mood. Di aspek inilah yang menggambarkan ciri-ciri orang yang terkena depresi. Depresi Gitu. ini tuh kayak merupakan sebuah gangguan yang udah masuk ke patologis ya kak. Orang yang terkena atau mengalami depresi ini paling pertama tuh mengalami mood depresi, mudah marah atau mudah menangis gitu. Untuk hal-hal yang mungkin triggernya tuh sifatnya sebetulnya nggak sebegitu parahnya. Halo Aditers, kita jumpa lagi nih di Adi Talks episode 12, bincang-bincang berwarna dengan narasumber yang luar biasa. Di Adi Talks episode 12 ini kita akan membahas tentang how to deal with depression. Nah, dengan narasumber kita dan salah satu psikolog dari Aditi juga yang namanya Kak Haifa. Halo Kak Haifa, Haifa Naisa, MSI psikolog. Halo semuanya. Oke, halo Kak Haifa. Kak Haifa apa kabar nih Kak? Aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kamu baik. gimana? Aku alhamdulillah juga baik. Meskipun agak bindeng suaranya. Oke, mudah-mudahan sehat ya. Iya. Oke. Hari ini kan kita mau bahas tentang depression nih Kak. Oke. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi tentang apa itu depresi, aku mau ngasih sebuah fenomena dulu nih ke auditor semua gitu. Tentang kenapa sih kita penting banget ngebahas tentang depresi ini. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu Aditi sempat nyari data dan fenomena tentang depresi. Jadi intinya ini tuh semua bermula dari kalau setiap orang itu anggapannya pasti pernah menghadapi masalah ya kak dan rintangan. Nah, dimana masalah ini tuh kalau nggak teratasi dengan baik bisa berujung ke stres atau bahkan bisa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu depresi. Oke. Dan juga depresi ini berdasarkan jurnal yang telah saya baca itu tuh nggak mengenal kelas sosial, dimana anak-anak sampai orang dewasa itu bisa saja terkena gitu kan. Terus nih berdasarkan data juga nih depresi ini salah satu penyebab dari suicide atau bunuh diri. Nah, sekitar 40% itu orang yang depresi pasti berpikiran untuk bunuh diri. Bahkan 15%-nya berhasil untuk bunuh diri. Berdasarkan data tuh Kak. Nah, bahkan prediksi WHO nih mengatakan kalau di 2020 sampai 2021 ini depresi itu merupakan penyakit mental yang paling banyak diderita oleh masyarakat dunia. Nah, bahkan di negara berkembang nih prediksi dari WHO juga mengatakan 20-30% orang-orang yang berada di negara berkembang di rumah sakitnya itu banyak yang menderita depresi. Nah, dari data ini kan kita juga kayak berpikir, oh depresi bukan suatu gangguan mental yang kita bisa anggap remeh gitu. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh depresi ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengenal apa sih itu depresi. Nah, kita bakal ngebahas dari sudut pandang psikologi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama nih Kak Haifa. Menurut Kak Haifa, apa sih pengertian dari depresi itu? Kak Haifa boleh banget ngebahas secara mendalam gitu Kak. Oke. Jadi pertama-tama sih sebenarnya banyak orang yang sering menggunakan istilah depresi itu yang menggambarkan atau merujuk kepada beragam tipe emosi nih, kayak sedih, kecewa dan lain sebagainya. Tapi perlu diperhatikan bahwa secara klinis depresi ini adalah termasuk ke dalam satu gangguan mood. Secara singkat sih bisa dibilang kalau depresi ini salah satu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat, dan juga penurunan nafsu makan dan perubahan perilaku lainnya gitu. Jadi memang depresi ini sebuah sindrom ya. Kalau sindrom tuh mencakup kayak ada pikiran, perasaan, dan perilaku gitu. Artinya depresi itu mempengaruhi tiga aspek ini, dan tiga aspek inilah yang menggambarkan ciri-ciri orang yang terkena depresi gitu loh. Jadi memang depresi ini salah satu gangguan atau masalah klinis gitu, berbeda sama sedih gitu. Jadi gitu ya Adi, terus intinya kan depresi ini tuh kayak merupakan sebuah gangguan yang udah masuk ke patologis ya Kak. Betul. Bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Bisa dibilang patologis. Jadi kayak dia tuh bukan menyerang perasaan aja, tapi perilaku, pikiran sama perasaan kita gitu. Iya. Oke, dari pengertian itu Kak,
apa sih ciri-ciri kalau orang itu ngalamin gangguan depresi yang paling umumnya gitu gimana? Yang paling umum. Jadi kalau kita psikolog sebenarnya untuk mengetahui gejala-gejala orang terkena depresi itu kan ada berdasarkan DSM ya, tapi aku coba gambarkan aja secara lebih mudah ya supaya dipahami. Biasanya orang yang terkena atau mengalami depresi ini paling pertama tuh mengalami mood depresi. Mood depresi itu misalnya perasaan sedih, perasaan hampa seperti itu, atau mereka juga moodnya jadi irritable, jadi mudah marah atau mudah menangis gitu, untuk hal-hal yang mungkin triggernya tuh sifatnya sebetulnya nggak sebegitu parahnya gitu. Nah, selain dari perasaan yang tadi aku bilang, perilakunya bisa diamati juga. Biasanya orang-orang yang mengalami depresi itu lebih banyak menarik diri karena mereka itu memiliki energi yang cenderung lemah gitu, jadi mudah capek, pengen lebih banyak tidur seperti itu. Dampaknya akhirnya mereka banyak yang aktivitas atau relasi sosialnya terganggu, jadi lebih banyak diam diri di kamar gitu ya, menarik diri. Nah, selain itu tadi kan udah ngomongin perasaan dan perilaku ya. Nah, selain itu pikiran-pikiran mereka juga umumnya didominasi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Negatif bisa ke diri sendiri, ke orang lain, atau tentang masa depan gitu. Jadi biasanya orang yang depresi itu lebih banyak menyalahkan diri sendiri gitu, merasa dirinya itu worthless dan merasa tidak ada harapan mengenai masa depan. Dan nggak jarang juga mereka itu akhirnya memiliki kepercayaan diri yang rendah. Nah, sebenarnya kalau digambarkan ya kan perlu juga nih auditors tuh paham apa sih perbedaan depresi sama orang yang sedih biasa gitu kan. Orang-orang yang normal juga mungkin pernah mengalami masa-masa yang bad days dan good days ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin, kita ibaratkan misalnya hari dalam satu minggu, orang-orang yang masih kategori normal bermasalah, mungkin hari-harinya tuh bisa Senin hujan, Selasa ada rainbow atau cerah gitu ya. Jadi kita bisa prediksi lah seperti itu. Tapi kalau orang yang depresi tuh biasanya dalam 2 minggu tuh hujan terus gitu, atau cuacanya tuh kayak gelap terus kayak gitu. Nah, biasanya kapan sih orang dikatakan depresi? Biasanya apa yang tadi aku sampaikan tadi itu bertahannya selama minimal 2 minggu gitu. Jadi ada intensitas yang lebih tinggi dan frekuensi atau durasi yang jauh lebih lama gitu. Jadi intinya kalau orang-orang yang depresi atau mungkin gangguan yang lain tuh ya Kak, bisa ditandai dengan adanya yang perilaku tadi ya Kak, repetitif gitu ya, berulang dan ada jangka waktunya juga. Betul. Jadi cenderung menetap lah kesedihannya tuh gitu. Oke. Terus nih Kak, kan aku ngeliat nih di berbagai di lingkungan pertemananku nih Kak, kadang ada tuh teman-temanku yang bingung nih bedain apa sih bedanya depresi sama stres gitu Kak. Perbedaan yang paling terlihat apa sih Kak antara kedua hal ini? Tadi sebenarnya sama kamu udah agak disinggung ya di awal stres tentang stres dan depresi. Sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa stres itu adalah situasi yang wajar. Jadi semua orang pasti pernah mengalami stres. Sementara depresi itu kategorinya sudah bisa dibilang adalah ke arah tidak wajar gitu ya, udah termasuk ada indikasi adanya satu masalah yang serius gitu. Stres ini biasanya diawali karena kita kewalahan untuk menghadapi satu situasi gitu, apapun itu situasinya. Nah, ketika kita kewalahan, merasa terancam, ini bisa dua hal, bisa bikin kita jadi lebih semangat, termotivasi untuk menghadapi hal itu. Itu stres yang baik kan? Stres yang baik. Atau bisa jadi pada orang-orang tertentu saking stresnya dia justru patah semangat. Nah, apabila stres ini tidak diatasi dan terus-menerus, ini kemudian bisa berpotensi menjadi depresi. Seperti itu perbedaannya. Berarti yang aku tangkap nih, perbedaan stres sama depresi, kalau stres itu konotasinya bisa positif sama negatif gitu. Tapi kalau depresi itu karena dia udah gangguan berarti konotasinya negatif ya Kak ya. Cenderung seperti itu. Dan kalau stres kan biasanya situasi yang menimbulkan stresnya misalnya hilang. Kita juga biasanya kondisinya jadi cenderung seimbang lagi gitu ya, emosinya lebih stabil, lebih stabil lah gitu, lebih netral. Tapi kalau depresi belum tentu stresornya hilang, depresinya hilang juga gitu. Kak Haifa kan udah jelasin nih pengertian umum dari depresi gitu kan. Mungkin Kak Haifa boleh banget nih jelasin jenis-jenis dari depresi. Ada apa aja sih jenis-jenisnya ke teman-teman auditors di rumah? Jadi depresi ini kan, gangguan depresi ini terdiri dari berbagai macam tipe gangguan ya. Yang paling sering kita dengar tuh major depressive disorder, tapi selain itu ada persistent depressive disorder, ada disruptive mood dysregulation, terus juga
ada premenstrual disorders, ada substance medication induced depressive disorder, dan depressive disorder akibat medical condition gitu. Cuma yang mungkin paling sering kita temukan adalah persistent depressive disorder dan major depressive disorder. Major ya, nah, mungkin yang bisa membedakan antara keduanya adalah kalau major depressive disorder itu minimal 2 minggu. 2 minggu. Tapi kalau persistent depressive disorder kayak namanya persisten. Iya, gejala-gejalanya itu biasanya bertahan minimal 2 tahun. 2 tahun. Gitu. Dan biasanya moodnya itu tidak terlalu ekstrim seperti MDD gitu. Kalau kurva normal gitu, mereka nggak sampai, kalau MDD bisa sampai bawah banget nih ekstrim. Kalau persistent depressive disorder tuh nggak terlalu bawah, tapi moodnya itu relatif di bawah kurva normal lah, ibaratnya relatif sedih, terus hampa, sangat persisten gitu ya Kak? Iya, sampai pada sebagian orang gitu ya merasanya bahwa itu bagian dari kepribadian dia. Oh, udah jadi trapnya dia ya? Iya, betul. Kalau major itu berarti bisa dikatakan itu kronis ya Kak? Iya, betul. Semua, jadi sebenarnya depresi itu bisa akut, bisa kronis sih, tergantung. Tapi kalau persistent depressive disorder itu yang kronis. Oh, yang kronis. Yang PDD yang kronis, karena kan terus menerus ya. Terus kan setiap orang tuh beda-beda ya, maksudnya kayak perasaannya dia berbeda-beda tuh setiap orang. Ada yang sangat mudah banget terserang depresi, dan ada juga yang sebaliknya kayak dia tuh dalam menghadapi masalah tuh kayak biasa aja, berjalan aja gitu, nggak terserang depresi gitu kan Kak. Nah, terus apa sih Kak yang ngebuat, atau aspek-aspek apa aja yang membedakan orang-orang ketika dia terkena depresi gitu Kak? Kayak misalkan nih saya sangat mudah terkena depresi. Aspek apa saja yang ada dalam diri saya yang mempengaruhi itu gitu Kak? Kalau gitu kita ngomongin penyebab ya kayaknya. Penyebab depresi itu nggak ada satu penyebab khusus gitu yang menyebabkan seorang depresi. Tiap orang tuh penyebabnya beragam. Bisa dari masalah brain chemistry kayak neurotransmitter, atau masalah biologis gitu, atau juga lingkungan tuh misalnya dia punya pengalaman traumatis di masa lalu, atau hubungan dengan orang tuanya yang tidak sehat, tidak harmonis gitu. Atau kalau ngomongin ke kepribadian, ada orang yang memiliki trait neuroticism atau emosi yang memang tidak stabil gitu ya, mudah tersentil lah gitu. Emosi, orang-orang yang dengan emosi seperti itu biasanya mungkin akan lebih rentan, memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena depresi gitu. Intinya ada 3 penyebab itu ya kayak? Iya. Biologis, terus lingkungan, terus personalitinya dia. Betul. Oke. Terus karena kita udah ngebahas aspek-aspek apa aja yang ngebuat depresi, nih ketika orang itu udah terkena depresi, dampak buruknya bagi kehidupannya dia atau kesehariannya dia apa Kak ke depannya gitu kalau dia udah kena depresi? Kalau misalnya orang terkena depresi yang tadi kita sampaikan ya, kan dari segi perilaku, pikiran dan perasaannya itu terpengaruh ya. Kalau misalnya dari perilakunya dia kan jadi malas gitu ya. Malas itu dalam tanda kutip energinya jadi menurun, minat terhadap aktivitas sehari-hari juga kan menurun. Dampaknya adalah ke relasi sosialnya, ke hubungan interpersonal jadi terganggu. Mungkin yang tadinya dia orang yang ceria, senang berkumpul, akhirnya dia jadi sering di rumah, hubungan sosialnya tidak terpupuk, bisa jadi akhirnya dia tidak punya teman gitu kan karena menarik diri gitu. Intinya jadi relasi interpersonalnya jadi terganggu. Terus ke bidang akademik atau pekerjaan, karena misalnya dia merasa aduh aku gampang capek, aku lebih pengen banyak diam di rumah, atau justru ada pikiran-pikiran kayaknya aku orang yang gagal dan lain sebagainya. Ternyata di pekerjaan atau di pendidikan dia jadi turun nih motivasi untuk bekerja ataupun menyelesaikan pendidikannya. Nah dampaknya ya bisa terganggu, bisa gagal, ataupun menjadi ya bermasalah lah fungsi aktivitas sehari-harinya seperti itu. Jadi ini ya dampaknya tuh serius banget ya, maksudnya kayak kehidupan sehari-hari terganggu dari cara pikirnya dia jadi berubah gitu, kayak motivasinya juga menurun kalau di pekerjaan ya. Terus juga kayak dampak buruknya emang benar-benar serius ya Kak ya. Nah terus kan berdasarkan fenomena yang aku bahas tadi Kak di depan gitu kan, yang di sebelumnya di awal banget, depresi ini bakal diprediksi gitu ya jadi penyakit mental yang paling banyak diderita gitu kan di tahun 2020 sampai 2021 nih. Nah aku nemuin juga fenomena kalau salah satu yang ngebuat depresi ini jadi hype di tahun-tahun ini ya karena anggapan dari masyarakat. Jadi gini Kak, ada kan pandangan awam ketika misalnya aku di kampung nih, di desa,
jadi kan ada yang ngomong nih kalau orang yang depresi itu ya karena dia kurang iman gitu Kak, ya kan, karena kurang iman dan karena dia juga kurang ibadah gitu nih. Nah, cara kita menanggapi nih pernyataan orang yang seperti itu tuh gimana Kak? Iya. Wajar banget ya Pak, di Indonesia kan. Iya benar, apalagi gitu. Tapi sebenarnya orang yang beriman pun masih mungkin depresi. Itu kan satu hal yang sebetulnya tidak ada hubungannya gitu ya. Ada orang yang memang beriman tapi memang mungkin secara personality dia lebih rentan terkena depresi, atau memang punya pengalaman masa lalu yang begitu menyakitkan sampai akhirnya dia mudah mengalami depresi. Jadi buat orang-orang yang berkata demikian, keimanan dan masalah gangguan mental itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi memang beribadah itu pada sebagian orang bisa dijadikan salah satu coping atau cara untuk mengolah stres dan mengolah emosi yang efektif. Tapi itu tidak bisa dipukul rata sama semua orang gitu. Iya, karena pada akhirnya juga itu ini ya tergantung dari budaya sih ya. Betul. Mandang itu ya. Jadi kayak bagaimana kita nyikapinnya itu ya kita harus lebih bijak aja gitu, dimana ternyata religi sama gangguan mental itu nggak bisa kata Kak Haifa tadi nggak bisa dipukul rata gitu, jadi kayak memang berbeda-beda setiap orang. Seperti itu. Oke. Kan kita udah ngomongin panjang lebar terkait aspek apa aja, terus faktor-faktor apa aja yang menyebabin dari si depresi ini. Nah, terus apa sih Kak upaya preventif untuk kita mencegah depresi ini? Lagi-lagi ngomongin depresi kan tidak ada satu penyebab khusus ya, jadi kita juga tidak bisa secara spesifik untuk mencegah depresi gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita gitu. Ini mungkin banyak banget ya yang udah sering bahas bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Kan depresi juga salah satu gangguan mental ya, gangguan kesehatan mental. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita bisa self care. Paling penting itu sih gitu. Jadi luangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Luangkanlah waktu untuk diri sendiri, misalnya melakukan hal yang kamu sukai, nggak perlu yang terlalu heboh banget gitu ya, kayak mesti belanja apa segala macam. Cukup misalnya di rumah denger lagu gitu, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kedua, perkuat dukungan sosial karena support system itu penting banget sih. Ketika kita ada masalah, kita terkadang perlu untuk orang lain untuk mendengarkan, karena pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan untuk didengarkan dan dipahami. Jadi perkuatlah dukungan sosial di sekitar kamu. Kalau misalnya ternyata orang tua tidak bisa mendukungmu gitu ya sebagaimana yang kamu harapkan, cari teman yang bisa mendukung. Kalau teman terdekat juga nggak bisa juga coba cari, misalnya sekarang kan banyak forum atau komunitas ya yang bisa memberikan support yang mungkin bisa membantu kamu gitu. Terus juga kalau yang ketiga, dari sisi biologis juga tetap harus diperhatikan gitu. Jangan sampai misalnya contoh nih, waktu tidur, waktu istirahat, waktu makan, waktu berolahraga, nah itu juga tetap harus seimbang gitu. Bahkan kalau memang udah sangat bingung nih teman-teman, sangat dianjurkan untuk ke psikolog ya kayak. Iya betul banget. Kalau memang itu betul kata kamu. Jadi terkadang orang Indonesia tuh masih banyak yang merasa masalah aku penting gak sih, masalah aku berat gak sih, nunggu berat dulu baru ke psikolog. Tapi sebenarnya alangkah lebih baik kalau kamu sudah merasa bahwa ini kayaknya aku udah gak sanggup lagi untuk menyelesaikan sendiri. Nah itu mungkin tanda kalau misalnya kamu itu butuh bantuan tenaga profesional. Jadi jangan sampai tunggu sampai jadi depresi dulu. Preventif betul kayak kamu tadi, usaha pencegahannya dengan itu sebelum jadi ke depresi. Ketika memang masalahnya masih bisa diatasi, coba cari ke psikolog. Tuh teman-teman, jadi jangan mengisolasi diri ketika kita punya masalah yang sekiranya itu mungkin kita anggap kecil gitu ya Kak, tapi kan sesuatu yang besar berasal dari hal yang kecil gitu. Jadi yang sedini mungkin kita gimana mentreatment diri kita untuk bisa didengarkan oleh orang lain, atau kita self care atau pergi ke tenaga profesional untuk kesehatan mental kita supaya terjaga gitu teman-teman. Oke, nih terakhir Kak, sebelum kita menutup nih Aditors kita pada hari ini, mungkin Kak Haifa mau ngasih sebuah afirmasi positif gitu untuk teman-teman di rumah, apalagi di situasi pandemi yang kayak gini yang menuntut kita di rumah aja gitu kan Kak. Afirmasi positif apa sih Kak yang bisa membangkitkan diri untuk lebih aware sama kesehatan mental kita Kak? Oke, jadi buat teman-teman Aditors di rumah, situasi pandemi ini kan situasi yang pertama kali semua orang hadapi. Jadi it's okay kalau kalian semua masih ngerasa sulit untuk menghadapi ini, ngerasa kewalahan, lebih banyak rasain bad days dibanding good days, it's okay, nggak apa-apa, perlahan aja. Semua orang juga
mengalami struggle yang sama gitu. Jadi jangan terlalu harsh atau mengkritik diri sendiri. Kalau kalian merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa, it's okay, terima aja semua emosi yang kamu rasakan. Dan kalau misalnya kamu sudah bisa menerima, diproses emosinya, dan kalau memang belum bisa diproses sendiri, nggak ada salahnya untuk mencari bantuan tenaga profesional gitu. Mencari bantuan tenaga profesional atau memiliki permasalahan psikologis bukan tanda kamu adalah orang yang lemah ya. Iya, benar. Justru itu menandakan bahwa kamu tuh peduli dengan diri kamu sendiri gitu. Gitu teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku tanya nih Kak tentang depresi, karena kan topiknya ini sebenarnya menarik gitu ya. Dekat sama di kehidupan kita ya. Tapi karena waktunya udah habis nih, jadi mungkin aku mau nyimpulin nih apa aja yang udah kita bahas dari awal sampai akhir. Intinya kan depresi ini merupakan sebuah tingkatan yang udah bisa dibilang gangguan teman-teman. Jadi ya karena ini sebuah gangguan, nggak ada salahnya untuk kita aware sama diri kita dan mencari pertolongan atau self care sama diri kita sendiri untuk mengatasi gangguan ini. Dan juga jangan lupa untuk untuk lebih aware sama kesehatan mental, atau kalian juga bisa banget untuk datang ke tenaga profesional, di mana kalian bisa mencurahkan apa yang menjadi beban untuk kalian atau apa unek-unek yang ingin dikeluarin di tenaga profesional seperti psikolog tersebut. Oke, sekian sih dari Art Talks episode 12 kali ini. Untuk teman-teman di rumah tetap semangat dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di Adi Talk selanjutnya, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Dadah.